Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film yang berjudul When Trumpet Fade. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, tepatnya saat pertempuran hutan Hargen yang keras dan kurang dikenal, yang terjadi di perbatasan Jerman-Belgia pada akhir tahun 1944, yang terpaksa memimpin sekelompok prajurit muda yang belum berpengalaman setelah banyak rekan-rekannya yang gugur di medan pertempuran. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Pada bulan Agustus tahun 1944, pihak sekutu sudah sangat yakin bahwa mereka akan segera memenangkan Perang Dunia Kedua. Kemenangan demi kemenangan mereka raih, bahkan Paris pun telah berhasil bebas dan merdeka dari Nazi Jerman. Banyak kabar yang mengatakan bahwa pihak sekutu akan mengakhiri dominasi Nazi Jerman sebelum Natal tiba. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Setelah pembebasan kota Paris, mereka terus kesulitan mengalahkan pasukan Nazi Jerman. Hingga pada bulan November tahun 1944, tepatnya di hutan Hargen yang berbatasan langsung dengan Belgia. Setelah kurang lebih 2 bulan bertempur, pasukan Amerika dari komisi yang dikerahkan mengalami kekalahan yang luar biasa. Bahkan dari sekian banyak tentara, hanya 2 tentara saja yang berhasil bertahan dan selamat. 2 tentara ini bernama Bobby dan Maining. Bobby yang saat itu terluka parah memaksa Maining mengambil keputusan yang sangat berat, di mana ia memutuskan untuk membunuh Bobby dengan alasan untuk mengakhiri penderitaannya Bobby. Singkatnya, Maining pun berhasil keluar dari medan pertempuran hutan Hargen, dan kali ini ia sedang berada di rumah sakit lapangan bersama divisi infanteri ke-28. Maining kemudian diberitahu oleh salah satu tentara medis bahwa ia sedang dicari oleh atasannya yang bernama Kapten Price di markas. Sesampainya di sana, ia pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa hanya ia satu-satunya tentara yang selamat dari satuannya. Dan karena hal itulah, Kapten Richard memberikan kenaikan pangkat kepada Maining, dari yang awalnya hanya seorang prajurit biasa menjadi seorang sersan. Tidak hanya itu guys, Maining juga akan kembali bertugas dengan satuannya yang baru dan memimpin beberapa prajurit muda karena diketahui mereka akan mencoba kembali untuk menyerang pasukan Nazi Jerman. Maining yang tidak punya pilihan pun akhirnya setuju, walaupun sebenarnya ia masih agak trauma dengan apa yang menimpa satuannya tempo hari. Singkatnya, setelah resmi menjadi seorang sersan, Maining pun langsung ditugaskan untuk berpatroli bersama para prajurit muda yang belum pernah dikerahkan di medan pertempuran. Maining yang sudah sangat berpengalaman kemudian memberitahukan detail mengenai kondisi medan pertempuran kepada para prajurit muda. Patroli pun terus berlanjut, di mana kali ini Maining memerintahkan salah satu prajurit muda bernama Sandy untuk memimpin patroli tersebut di barisan paling depan, dengan alasan agar mental bertempur mereka cepat terbentuk. Padahal faktanya itu hanyalah akal-akalan Maining saja agar ia bisa pindah ke barisan paling belakang dan bisa selamat jikalau tiba-tiba pasukan Jerman menyerang mereka. Rimbunnya hutan dan tebalnya kabut membuat jarak pandang mereka sangat terbatas, hingga mengakibatkan Sandy terpisah dari prajurit lainnya. Dan sialnya guys, di tengah ketakutannya, Sandy bertemu dengan beberapa pasukan Nazi Jerman yang sedang berpatroli. Beruntungnya, ia langsung bergegas bersembunyi. Hingga pada akhirnya, Sandy pun berhasil kembali ke peletonnya dengan selamat. Di sisi lain, Kapten Priset bersama perwira lainnya terlihat tengah mengatur strategi untuk menyerang kembali pasukan Nazi Jerman, di mana sang atasan memerintahkan Kapten Priset berserta pasukannya untuk lebih dulu merebut sebuah jembatan bernama Jembatan Arbalay yang terletak di Jarukal, agar laju mereka nantinya bisa lebih mudah. Singkatnya, waktu penyerangan pun akhirnya tiba. Semua pasukan nampak sudah siap, termasuk Maining dan para prajurit mudanya. Peluit pun dibunyikan dan satu persatu pasukan Amerika mulai masuk ke dalam hutan Hargen. Namun tanpa mereka sadari, di sepanjang jalan yang mereka lewati ternyata sudah dipenuhi ranjau yang dipasang oleh para pasukan Nazi Jerman. Suasana di sana pun seketika kacau ketika satu persatu dari mereka mulai menginjak ranjau yang membuat posisi mereka terdeteksi oleh pasukan Nazi Jerman. Penyerangan mereka pun gagal total karena baru saja maju beberapa langkah, mereka sudah diobat habis oleh pasukan Nazi Jerman.
Namun meskipun begitu guys, Kapten Preset dan pasukannya tetap diperintahkan oleh atasannya untuk menyerang kembali apapun yang terjadi. Kapten Preset yang tidak mau gagal untuk kedua kalinya akhirnya memutuskan mengatur ulang strategi, di mana ia memerintahkan Manning dan para prajurit mudanya untuk menyerang melalui jalur utara dengan tujuan untuk menghancurkan artileri Nazi Jerman, sementara ia dan pasukan lainnya akan tetap melalui jalur yang utama. Singkatnya, serangan gelombang kedua dari pasukan Amerika pun kembali dilakukan, dan kali ini mereka berhasil masuk lebih jauh lagi, bahkan mereka kini sudah sampai di jembatan. Namun sesampainya di sana, mereka langsung dibombardir oleh artileri Jerman. Beruntungnya guys, saat kondisi Kapten Preset dan pasukannya sudah sangat terdesak, Manning beserta para prajurit mudanya berhasil menembus pertahanan Nazi Jerman dari sisi utara dan langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan artileri Nazi Jerman. Serangan dari Manning dan prajurit mudanya akhirnya berhasil. Mereka telah menghabisi pasukan Nazi Jerman dan juga artilerinya. Namun keberhasilan mereka harus dibayar mahal, di mana Manning secara terpaksa menembak mati salah satu prajuritnya yang berusaha kabur dari medan pertempuran. Untuk sementara waktu, jembatan Arbala yang berada di jalur Kal akhirnya berhasil mereka kuasai. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari tank-tank Nazi Jerman. Di saat yang bersamaan, Manning dan prajurit mudanya yang berada di sisi utara terlihat tengah diburu oleh pasukan Nazi Jerman lainnya, setelah mereka berhasil menghancurkan artileri milik Nazi Jerman. Pemburuan tersebut mengakibatkan satu prajuritnya ditangkap dan satunya lagi harus tewas dengan mengenaskan, sedangkan Manning dan Sandy berhasil melarikan diri dan selamat. Di sisi lain, tepatnya di jembatan Arbalai, pasukan Kapten Preset akhirnya berhasil memukul mundur pasukan tank Nazi Jerman setelah mereka mendapatkan bantuan dari markas berupa pasukan yang baru. Dan kini jembatan Arbalai dan jalur Kal benar-benar mereka kuasai. Para pasukan yang tewas maupun yang terluka mulai dievakuasi, termasuk Kapten Preset yang diminta langsung oleh atasannya untuk kembali ke garis belakang untuk mendapatkan perawatan dan juga waktu istirahat. Dengan kata lain, Kapten Preset tidak lagi memimpin pasukannya itu dan akan digantikan oleh kapten lainnya yang bernama Kapten Zenek. Ternyata guys, pergantian pemimpin pasukan tidak semerta-merta membuat moral para prajurit meningkat. Mereka nampak sudah kelelahan akibat pertempuran panjang itu. Beberapa dari mereka bahkan mengalami gangguan mental, termasuk seorang letnan bernama Letnan Lukas. Situasi tersebut membuat sang atasan benar-benar gelisah. Ia diharuskan oleh markas besar untuk terus menyerang pasukan Nazi Jerman. Dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengangkat Manning menjadi seorang letnan. Pengangkatannya itu bukan tanpa alasan. Manning dianggap oleh sang atasan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, Manning juga dianggap memiliki sikap kepemimpinan yang sangat baik dan mampu mengangkat moral para pasukannya. Dan faktor lainnya, ternyata Manning direkomendasikan langsung oleh Kapten Preset yang telah melihat dan mengetahui kemampuannya itu. Tugas berat pun langsung menantinya, di mana ia diberitahu oleh Kapten Zenek bahwa mereka akan melakukan serangan lagi menuju pasukan Nazi Jerman besok pagi, yang berguna untuk merebut sebuah wilayah bernama Smith. Manning yang sadar betul bahwa penyerangan besok hanya akan sia-sia saja dan berakhir pada pembantaian terhadap pasukannya, karena diketahui mereka kalah jumlah dan kalah amunisi. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membuat rencana yang sangat berbahaya, di mana ia bersama Sandy dan dua prajurit lainnya akan mencoba untuk melumpuhkan tank-tank Nazi Jerman sebelum penyerangan dimulai, yang berguna untuk melancarkan jalan bagi para pasukannya. Tanpa membuang waktu, ia bersama Sandy dan dua prajurit lainnya langsung bergegas menjalankan rencananya. Dengan sangat hati-hati, mereka terus menyelinap masuk menuju pertahanan Nazi Jerman. Meskipun hal itu tidak mudah, mereka harus melewati ladang ranjau dan juga kawat berduri yang dipasang oleh para pasukan Nazi Jerman. Dan hingga pada akhirnya setelah berjuang mereka pun sampai di pertahanan Nazi Jerman. Di sana pasukan Nazi Jerman terlihat mulai melancarkan serangan dari jarak jauh menuju pasukan Amerika. Manning, Sandy, dan dua prajurit lainnya yang melihat itu langsung memberikan serangan.
Penyerangan itu akhirnya berhasil. Mereka telah menghabisi beberapa pasukan Nazi Jerman dan juga menghancurkan beberapa tanknya. Namun dua prajuritnya harus tewas, sementara Manning dan Sandy berhasil selamat meskipun Manning harus mengalami luka parah. Pengorbanan mereka benar-benar luar biasa guys, walaupun pada akhirnya pasukan Amerika harus mengalami kekalahan dalam pertempuran hutan Hargen tersebut. Manning yang terluka parah pun tidak mampu bertahan hingga akhirnya tewas saat dibopong oleh Sandy. Dan film pun berakhir. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.